Tujuannya apa sih sebenarnya? Begini Sam, dalam kehidupan kita ini sebagian besar orang di dunia itu tahu bagaimana caranya sukses untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Tapi masalahnya adalah kita tidak berani untuk melepas identitas kita sendiri gitu. Contoh nih, saya dulu itu orang sosial. Gobin itu terkenal dengan kemana-mana ke seluruh Indonesia mengajarkan sesuatu dengan gratis. Tiba-tiba saya membuka kelas yang berbayar. Nah ketika saya membuka kelas berbayar itu ada perasaan yang tidak nyaman sekali. Loh kok Gobin kok komersial ya? Iya. Nah untuk melepaskan ego itu bahwa Gobin adalah seorang yang sosial menuju seseorang yang kelasnya berbayar itu setengah mati. Nah menurut saya setiap orang itu punya trauma-trauma, punya masalah dalam kehidupannya dia yang dimana mereka itu pingin sesuatu tapi terhalang. Yang menghalangin adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi saya mau ke sana. Yang menghalangin bukan saya tahu tujuan ke sana tapi pantat saya nempel di sini. Nempel itulah yang masalah. Nah saya pingin menghancurkan itu. Karena di dunia ini kehidupan kita perlu belajar ikhlas. Dan belajar ikhlas itu salah satunya tidak melekat pada apapun yang terjadi. Nah salah satunya hal tersebut. Wow. Saya melepaskan ego saya, menghancurkan ego saya. Tapi setiap harinya tidak begini kan Pak? Sebagian besar enggak. Okay. Kalau bisa melihat saya pakai sepatu itu beruntung sih sebenarnya. Ya berarti saya beruntung nih hari ini ya. Sengaja emang sekarang hari ini saya mau podcast dan mau menunjukkan bahwa saya tidak melekat pada ego saya sebagai seseorang yang tanpa alas kaki. Iya, iya. Tapi tujuan-tujuan saya untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar itu tetap ada. Tetap ada Pak ya? Jalan. Iya. Iya, iya. Nah saya juga di 2026 ini akan ganti branding banyak banget nih Pak. Kayak salah satunya saya mulai dari podcast saya mau pakai jas gitu kan. Karena ini brandingan yang menurut saya belum ada di Indonesia. Jadi ya ada sedikit pergantian lah. Tapi sebenarnya bukan untuk melepaskan ego sih Pak. Saya untuk memang ganti branding aja gitu. Pak, kita tadi ngobrol-ngobrol di belakang dan sempat Pak Gobin cerita bahwa 3 bulan ke belakang ini adalah masa-masa yang paling berat buat Pak Gobin. Betul. Tapi belum sempat diceritakan lebih lanjut tuh Pak. Apa yang terjadi Pak? Iya. Menurut saya setiap orang pasti punya masa-masa berat dalam hidupnya. Dan setiap orang itu punya titik lemah dalam hidupnya. Seperti itu. Dan saya sendiri ketika ada masalah finansial contohnya beberapa tahun lalu ketika hampir semua uang saya, investasi saya hilang begitu. Yang semua saya letakkan di satu tempat dan hilang. Instrumen begitu. apa itu Pak? Ya nggak usah diceritain. Ilmu saya. Itu nggak membuat saya shock. Saya tetap jalan, saya mau apa dan sebagainya. Tapi ada satu titik lemah di dalam hidup saya yang dimana kalau itu kena itu wah terurai-berailah si hati ini hancur seperti Apakah itu? Ya masalah relasi sih.